Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita materi pada hari ini adalah al-bid'atu wa la yatafahhamuha wa la yatafahhamuha al-wahabiyah, yaitu membicarakan tentang bid'ah dan kegagalan Wahabi untuk memahami tentang bid'ah tersebut. Ini adalah merupakan judul yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Nah, apa bid'ah menurut bahasa kita ataupun menurut bahasa Indonesia? Bid'ah kalau secara bahasa adalah suatu perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang belum pernah terjadi pada masa-masa Rasulullah. Nah, yang terjadi pada masa Rasulullah tersebut, apakah dalam bentuk hukum, ataukah dalam bentuk pemerintah, ataukah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk tasawuf, dan sebagainya. Karena yang dimaksud bid'ah yang disinyalir ataupun yang dipahami di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah mencakup, nilainya bersifat universal, tidak hanya dipahami dalam bentuk ibadat saja. Artinya tidaklah yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dipahami secara ta'abbud, dalam bentuk sholat, dalam bentuk zikir, dalam bentuk tahlil. Jadi tidak seperti demikian. Tapi bid'ah secara umum sesuai dengan hadis yang akan kita bahas nanti adalah itu termasuk maksud bid'ah itu, bid'ah atau tidak bid'ah, yaitu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian timbul pada masa-masa setelah Rasulullah SAW. Nah, ini ada dua versi. Ada dua versi yang saya sampaikan, yaitu versi bid'ah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian nanti versi bid'ah menurut Al-Wahabiyah. Nah, tentu bapak-bapak, ibu-ibu semua akan bertanya, apa yang dikatakan dengan Al-Wahabiyah? Al-Wahabiyah ini adalah, ini mulai tumbuh 200 tahun yang lalu, ataupun 200 tahun lebih, yaitu pada masa Khalifah Utsman, dikuasai oleh yaitu King Abdul Aziz, kemudian didukung oleh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, ada sebagian orang mengatakan dia seorang ulama, sebagian orang keulamaannya itu sangat terbatas dalam perspektif kemampuan beliau dalam memahami ilmu-ilmu agama. Dan di sini nanti kita akan melihat bagaimana bid'ah menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Kita akan mencoba mengkritisi sesuai dengan ilmu yang kita pahami, adapun sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Karena bid'ah itu tidak boleh dilepas dengan pemahaman ataupun dengan alat-alat ilmu yang sudah diakui oleh para ulama, yaitu mulai dipahami secara ilmu nahwu, ilmu mantik, kemudian ilmu usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sekarang kita melihat terlebih dahulu untuk mengenal bid'ah secara bahasa, gambaran dasar sudah saya sampaikan tadi, yaitu ma ahdatsa ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang dilakukan tapi itu baru dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini bid'ah secara bahasa. Nah, bagaimana menurut bid'ah secara hukum ataupun secara syara'? Ini kita melihat dulu pengertian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Ini langsung tekstual yang beliau sampaikan, kemudian ditulis oleh di dalam manaqib, yaitu Imam Al-Baihaqi.
Beliau menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, al-muhdatsatu minal umuri darbatani. Muhdas ini sesuatu yang baru. Adapun lebih dikenal istilahnya dengan kata bid'ah. Adalah dari berbagai persoalan. Jadi yang dimaksud al-umur di sini, seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya berbicara masalah ibadah dan tidak hanya berbicara masalah pemerintahan, tetapi berbagai ruang lingkup yang terkait dengan agama Islam. Ini saya tekankan lagi, karena al-umur di sini adalah alif lam istighraq lil afrad. Artinya di sini menunjukkan berbagai perkara masalah, yang masalah itu terkait dengan Islam. Yang mana perkara terkait dengan Islam, mulai dari sisi ibadahnya, mulai dari tasawufnya, mulai pada pemerintahannya, mulai pada hukum dan sebagainya. Ini yang dimaksud al-umur. Ini ada dua pembahagian. Ini menurut Imam Syafi'i. Pertama, yaitu ma'ahdatha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Jadi yang dikatakan bid'ah pertama, versi pertama adalah sesuatu yang baru tetapi dia menyalahi dengan dalil-dalil Al-Quran ataupun menyalahi dengan hadis sunnah Rasulullah, adapun menyalahi dengan ungkapan-ungkapan para sahabat Rasulullah, au ijma'an, adapun menyalahi dengan kesepakatan ulama. Nah, ketika persoalan tersebut yang baru dilihat dari sisi Al-Qur'annya tidak ada referensi, dilihat dari sisi sunnah Rasulullah juga tidak ada referensi, kemudian dilihat dari ungkapan para sahabat juga tidak ada referensi, juga dilihat dari sisi pendapat para ulama, yaitu imam mazhab, juga tidak ada referensi. Nah, inilah yang dinamakan oleh Imam Asy-Syafi'i wahadihil bid'atud dhalalah. Ini dinamakan bid'ah sesat, bid'ah yang menghancurkan sendi-sendi Islam, bid'ah yang melawan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i lagi, yaitu ma'ahdasa minal khair la khilafa fihi liwahidin minal ulama. Sesuatu yang baru untuk hal yang baik. Dan sesuatu yang baru itu la khilafa fihi, yang tidak ada menyalahi. Artinya, ketika sesuatu yang baru, bila kita lihat dalil di dalam Al-Quran didukung, apakah dalam bentuk perbuatan, perkataan dan sebagainya, kemudian dalil yang dilihat dari sunnah Rasul, karena yang dimaksud dengan sunnah ini adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pengakuan Nabi, isyarat Nabi, diam Nabi. Ada 5 perkara yang dimaksud dengan sunnah. Nah, ketika dilihat salah satu dari bentuk sunnah yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu didapatkan, apakah dalam bentuk pengakuan atau dalam bentuk perkataan Rasul, ada. Nah, ini menurut Imam Syafi'i itu termasuk wahadihi muhdatsatun ghairi madmumatin, yaitu sesuatu yang diada-adakan tetapi itu tidak dinamakan dengan bid'ah tercela, bid'ah yang menyesatkan. Ini adalah perspektif menurut Imam Asy-Syafi'i. Apa alasan beliau? Alasan beliau telah tetap rujukan pada hadis Rasul, pada asar Umar radhiyallahu anhu tentang masalah mendirikan, yaitu menetapkan sholat tarawih. Jadi pada suatu malam
Umar bin Khattab, beliau bersama sahabat yang lainnya, kemudian dilihat kondisi sholat di waktu bulan suci Ramadan tersebut tidak karuan, dalam arti tidak beraturan, kemudian dalam bentuk tidak enak dilihat. Kemudian oleh Umar bin Khattab, beliau mencoba untuk melakukan sesuatu perubahan yang memang beda dengan dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan? Pertama, ketika beliau menetapkan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, apa yang beliau tetapkan? Yaitu harus menggunakan dengan seorang imam dan ada makmum. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ditetapkan oleh Umar bin Khattab sholat tarawih tersebut 20 rakaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada masa Umar juga beliau melaksanakan sholat tarawih itu setelah Isya. Kalau kita di Indonesia itu sekitar jam 8 lewat ataupun setengah 9. Nah, apakah persoalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini sama seperti pada masa Rasulullah? Tidak. Karena pada masa Rasulullah itu beliau tidak menentukan, tidak memerintahkan untuk sholat berjamaah terhadap tarawih tersebut. Itu pertama. Yang kedua, pada masa Rasulullah beliau melaksanakan bukan tarawih, itu dinamakan dengan sholat malam, yaitu 8 rakaat sesuai dengan hadis Aisyah. Apa kata Aisyah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dan tidak kurang, baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar suci Ramadan, beliau melaksanakan sholat malamnya itu 8 rakaat dan 11 rakaat ditambah dengan witir. Artinya menunjukkan Umar bin Khattab tersebut beliau melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menetapkan ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Inilah gambaran dasar oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Siapa yang mengajarkan ada bid'ah dhalalah dan ada bid'ah hasanah? Kita sebagai orang Islam jangan terjebak dengan pemahaman-pemahaman kaku. Apa pemahaman kaku? Ada sebagian ulama ini khususnya dari kalangan Al-Wahabiyah. Mereka ini mencoba untuk menggiring maksud Imam Syafi'i itu, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah bid'ah lughawiyah. Terkesan mereka mau membela Imam Syafi'i. Artinya, kata saya hari ini, menurut saya hari ini, tidak perlu dibela. Karena tingkat pemahaman Imam Syafi'i, tingkat tadqiq dan tahqiq beliau dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itu belum ada tandingan sampai hari ini. Kenapa harus kita bela? Tidak perlu dibela. Sebab maksud Imam Syafi'i tersebut, siapa yang mengetahui tujuan-tujuan adapun perkataan Imam Syafi'i, itu hanya murid-murid beliau yang mendapatkan ijazah. Siapa murid beliau? Termasuk kita-kita hari ini yang sanadnya, yang wasilahnya itu sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Bagi mereka pasti akan memahami maksud-maksud Imam Syafi'i. Artinya, mau kita sampaikan hari ini kepada bapak-bapak yang pemahaman Al-Wahabiyah, tidak perlu harus membela pendapat Imam Syafi'i khususnya tentang bid'ah hasanah dialih maknanya kepada bid'ah al-lughawiyah. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena yang dimaksud oleh Imam Syafi'i memang tidak bisa dialih, tidak bisa diihtimalkan maksud bid'ah hasanah itu kepada pemahaman-pemahaman lain. Artinya itu jelas yang dimaksud bid'ah hasanah adalah bid'ah di dalam syariah. Di mana beliau dapatkan
Pertama di dalam hadis Umar. Nah, kemudian ini kita masih mempelajari tentang definisi. Nah, bagaimana definisi menurut Imam An-Nawawi dan Imam Izzuddin bin Abdul Salam? Nah, ini adalah pakar ilmu dalam kalangan Imam Syafi'i yang tingkat kehebatan pemikiran beliau harus kita akui, dan kita hari ini harus banyak belajar dalam tulisan-tulisan beliau, kemudian dalam cara pemahaman-pemahaman beliau yang lengkap dengan ilmu yang mereka disiplinkan, yang mereka dapatkan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat perlu untuk kita pahami, dan secara seksama kita perlu untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, sekarang bagaimana menurut definisi bid'ah? Baik menurut Imam An-Nawawi ataupun Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yaitu ihdatu ma lam yakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Nawawi wa Izzuddin bin Abdul Salam. Di dalam kitab Imam Nawawi khususnya Tahdhibul Asma wal Lughah, yaitu sesuatu yang baru, diadakan sesuatu yang baru, malam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beda dengan definisi Imam Asy-Syafi'i. Di mana bedanya? Nah, makanya kalau kita memang ikhlas untuk memahami, mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i, Allah akan memberikan di mana letak perbedaannya. Letak perbedaannya adalah pada maksud bentuk, pada maksud bid'ah, bukan bentuk bid'ah, pada maksud bid'ah. Maksud bid'ah Imam Asy-Syafi'i, kalau itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada rujukannya di dalam asar ataupun ijma, apakah itu perkataan atau perbuatan ataupun isyarat dan sebagainya, walaupun itu ada pada masa Rasulullah tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu termasuk bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam An-Nawawi, bila pada masa Rasulullah, apakah itu dilakukan oleh para sahabat, kemudian oleh Nabi mengakui, atau dilakukan oleh sahabat tanpa diketahui oleh Nabi, yang namun Nabi diam. Ini menurut Imam Nawawi itu tidak termasuk bid'ah, karena beliau mengikat makna malam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, kalau di dalam ilmu mantik ini dinamakan dengan kulli fasli. Artinya maniaknya ini untuk mencegah makna ihdas. Sebab ihdas ini adalah kulli zati. Arti kulli zati ini, kalimat ihdas ini sebelum dia diikat dengan maniak yang lain, belum diikat dengan kulli fasli. Arti kulli fasli ini ada kalimat lain yang mengikat makna ihdas tersebut, sehingga makna ihdas ini tidak bisa dia melebar pemahamannya. Tapi kalau melihat secara ihdas saja, ini banyak sekali pengertiannya. Bikin mobil baru, bikin kebun baru, bikin jalan baru, bikin hukum baru, bikin akhlak baru. Itu termasuk dalam pemahaman ihdas. Tapi begitu masuk fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya bid'ah yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, ataupun bid'ah yang tidak pernah diakui secara perkataan, penegasan, ataupun pengakuan, diam, dan dalam bentuk isyarat Rasulullah SAW. Tidak ada pada masa itu.
Nah, ini menurut Imam Nawawi itulah yang dinamakan bid'ah. Ini ada perbedaan. Tetapi yang namun kedua-duanya ini bid'ah hasanah, baik Imam Syafi'i apalagi oleh Imam Nawawi sebagai rajanya kehebatan ulama dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i, itu hampir 100% beliau mengembangkan mazhab Imam Syafi'i. Nah, hari ini dalam konteks yaitu maksud itu beda, tetapi tujuan daripada bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bahkan oleh Imam Nawawi, beliau membagi lagi bid'ah hasanah ini, ada bid'ah wajib, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah, dan sebagainya. Dari mana beliau pahami? Tetap di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, nanti kita akan melihat hadis tersebut. Nah, sekarang kita coba masuk bid'ah menurut Al-Wahabiyah. Ya. Pertama, bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini beliau lahir yaitu 700-an ataupun 700-an Hijriah. Ya, beliau ini oleh kalangan akademik menganggap sebagai pembaharu hukum Islam, sebagai orang yang mampu untuk melakukan perubahan sistem pemahaman dalam Islam. Nah, saya setelah mengkaji beberapa kitab beliau, termasuk dalam konteks masalah bid'ah, saya lihat ini tidak termasuk sebagai pembaharu hukum Islam. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman beliau yang beliau bangunkan itu seperti melempar sesuatu, tapi beliau menyembunyikan tangan. Artinya apa? Beliau tidak mau bertanggung jawab secara sepenuhnya. Kita bisa lihat nanti dalam sistem bid'ah yang beliau pahami. Kita coba hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qaulu Umar, ini kata Ibnu Taimiyah. Ni'matil bid'atu hadihi. Itu fa aktsarul muhtajin bihadza law aradna an nathbuta hukman biqauli Umaril ladzi lam yukhalif fih. Kebanyakan para pakar, para ahli-ahli yang memiliki kemampuan untuk berargumentasi dengan perkataan Umar ini, kalau kita maksudkan, artinya kita tetapkan hukum berdasarkan pendapat Umar bahwa adalah sebaik-baik bid'ah ini, yaitu tidak menyalahi dengan hadis-hadis Rasulullah ataupun dengan kitab Al-Quranul Karim, laqalu, sungguh perkataan para ahli-ahli tersebut. Ini beliau nggak mengatakan ulama, tetapi di sini beliau mengatakan al-muhtajji, orang-orang yang berhujjah. Beliau tidak menyebutkan nama siapa orang yang berhujjah. Ini saya lihat beliau itu adalah sedang melempar sesuatu, tetapi beliau menyembunyikan tangan. Kalau menurut saya ini nggak fair. Apa kata beliau? Laqalu, perkataan mereka itu adalah qaulus sahib laisa bihujjah. Pasti para ahli-ahli fikir ataupun al-muhtajin, maka mereka mengatakan ungkapan sahabat tersebut laisa bihujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena berlawanan dengan dalil Rasulullah SAW, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, itu berlawanan dengan hadis Rasulullah. Artinya maksud beliau, ketika hadis Nabi mengatakan demikian, kemudian ada sahabat mengatakan tidak seperti begitu, ini kata sahabat itu tidak bisa dijadikan hujjah.
Nah, ini bagaimana sistem ataupun cara pemahaman beliau? Ini menurut saya tingkat kemapanan beliau dalam memahami hadis tersebut. Biasa kalau kita di kampung-kampung itu seperti tukang kampung yang tidak mau menerima pendapat yang lebih baik lagi, supaya hasil bangunannya itu akan menjadi kokoh dan kuat. Ini biasa tukang-tukang kampung yang tidak mau menerima perubahan untuk menjadi lebih baik. Maaf kalau saya katakan ini Ibnu Taimiyah menyamakan seperti itu, tidak juga seperti itu. Artinya apa? Bahwa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini itu berlawanan dengan dalil-dalil Al-Quran yang akan kita bahas nanti, dan berlawanan dengan hadis-hadis Rasulullah yang akan kita bahas juga nanti. Yang hadis tersebut beliau membicarakan masalah bid'ah. Apakah di dalam hadis itu ada bid'ah hasanah? Ada. Bagaimana kita bisa memperoleh? Inilah harus ada ilmu alat, harus ada ilmu usul fikih, harus ada ilmu mantik, harus ada ilmu nahwu dan sebagainya. Kalau itu kita tidak kuat, pasti sistem pemahaman kita itu akan buyar, akan tidak menentu, sehingga seolah pendapat kita akan lebih baik di saat kita tidak menerima pendapat yang pendapat orang lain itu lebih bagus dan lebih objektif, lebih konkret dan lebih oriented, kata para akademik. Nah, di sini menurut Imam Ibnu Taimiyah, kenapa tidak bisa dijadikan hujjah bila hujjah para sahabat itu berlawanan dengan dalil hadis? Pertanyaan hari ini, adakah para sahabat itu ketika mereka melakukan sebuah hukum, ketika mereka melakukan sebuah terobosan hukum itu berlawanan dengan hadis-hadis Rasulullah? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena mereka jauh lebih mendalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Di mana bisa kita buktikan? Nah, sekarang akan kita buktikan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu adalah definisi cara memahami bid'ah yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah. Ini masih panjang, masih jauh lagi nih. Saya potong-potong karena saya ingin masuk definisi bid'ah yang dibangun oleh khususnya kalangan Al-Wahabiyah. Saya tidak mengatakan Al-Wahabiyah ini tidak ada hubungan dengan Ibnu Taimiyah, tapi justru sistem pemahaman Al-Wahabiyah ini adalah lebih banyak pendekatan pemahaman mereka dengan Ibnu Taimiyah. Nah, di sini menurut yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mendefinisikan bid'ah itu yakni bi annaha kullu ta'abudin lillahi ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam washabihi qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ini melihat dari aturan definisi ini sudah salah. Kenapa? Karena langsung beliau memfokuskan maksud bid'ah itu kullu ta'abbud. Sebab yang dimaksud dengan ta'abbud ini yang sifatnya ada niat. Salat perlu niat, puasa perlu niat, dan sebagainya. Ini lebih beliau mempersempit makna bid'ah tersebut. Padahal yang dimaksud dengan bid'ah di dalam hadis, seperti yang akan kita ungkapkan, itu jauh. Tidak ada hubungan sama sekali antara hadis-hadis yang ada pada Rasulullah yang kita akan memahami nanti dengan definisi di sini. Kenapa? Karena definisi di sini langsung oleh Shalih Al-Utsaimin pada memaknai bid'ah itu ta'abbud, kullu ta'abbud lillah. Ini menurut saya fatal. Sebab yang dinamakan dengan bid'ah itu ada ihdas, sesuatu yang baru.
Boleh nanti ada di depannya ala khilafi makana alaihi. Itu oke lah. Sebagai kulli fasli. Tetapi kulli fasli ini dia itu menjadi menjadi pencegah kulli zati itu dalam makna definisi kullu ta'abbud ini dia bermakna lebih luas. Tidak dipahami bid'ah ini sekedar beribadat. Nah, ketika beliau memaniak, artinya membatasi maksud kullu ta'abbud ini dengan kata-kata yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh para sahabat, baik dalam bentuk perkataan, amalan, dan keyakinan. Ini aneh. Aneh dari mana? Aneh ketika kita mengukur definisi tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan pendefinisian. Karena di dalam definisi itu harus ada jami' mani'. Apa jami' mani'? Ada dua kalimat atau lebih. Yang satu kalimat apakah dia bersifat mudhafah, dia bersifat idhafah, tetapi kalimat tersebut harus dimaknai dengan kulli dzati. Jami'nya, arti kulli dzati ini, kalimat tersebut nanti begitu kita pahami akan bermakna universal dengan pengertian-pengertian lainnya. Misalnya begini, seperti kata saya untuk kita lebih mendekati untuk pengertian definisi, istilah definisi. Apa itu rumah? Rumah itu kalau kita perkenalkan ini rumah, langsung kita lihat, oh ada begini. Itu nanti di dalam ilmu mantik dinamakan adalah ta'arif bin naw'an. Memperkenal secara visual, memperkenal langsung. Itu dinamakan dengan ta'arif bin naw'an. Tetapi kalau kita menta'arifkan secara had, secara syariah, nah ini harus ada jami' mani'. Jami' yang dimaksud jami' ini adalah begitu kita ungkapkan kalimat awalnya itu, dia akan menjadi satu kesatuan dengan makna-makna yang lain. Misalnya begini, yang dikatakan rumah adalah sebuah bangunan. Nah, kita lihat dari kata-kata bangunan ini, masuk rumah sakit, masuk rumah sekolah, masuk masjid, masuk asal bangunan. Semua dia itu musyarak baina mahyah wa ghairiha. Makna substansi yang mau disampaikan dengan makna lain dia masuk. Ini dinamakan dengan jami'. Ini dinamakan dengan kulli dzati. Arti kulli dzati ini adalah sebuah ungkapan itu menjadi substansi apa yang mau disampaikan. Sebab nyata pegah rumah. Kalau kita bilang rumah, kita terbayang itu bangunan apa bukan? Pasti bangunan. Mau kemana? Mau pulang ke rumah. Pasti tergambar itu bentuk bangunan. Modelnya saja itu kita tergantung pada pemilik tersebut. Yang jelas yang namanya rumah pasti berbentuk bangunan. Nah, begitu kita ungkapkan yang dikatakan rumah adalah sebuah bangunan ataupun bangunan. Dalam kata-kata bangunan itu termasuk masjid, hotel, dan sebagainya. Nanti harus ada mani'. Apa mani'? Yaitu kulli fasli. Makna kulli fasli ini kalimat yang menjadi pencegah makna rumah tadi, tidak masuk masjid, tidak masuk mushola, tidak masuk rumah sholat. Apa? Yang dikatakan rumah adalah bangunan yang ditempati oleh manusia. Kata-kata ditempati oleh manusia itu pasti punya kamar atau tidak ada kamar. Di sana tempat istirahat dia, tempat mukim dia, tempat kebiasaan dia kembali di saat dia setelah kerja. Adapun di saat dia harus pada waktu tertentu dia harus pulang kembali ke tempatnya untuk istirahat. Itu yang dipahami dengan rumah. Artinya sebuah bangunan yang ditempati oleh sebuah bangunan yang didiami oleh manusia. Tidak perlu harus istirahat. Karena istirahat itu nanti menjadi makna kulli khassah. Menjadi khas. Sebab istirahat bisa jadi di masjid,
bisa jadi di mana-mana. Maka tidak bisa dikatakan adalah istirahat itu makna daripada kulli fasli. Sebab kalau kulli fasli cuma satu kalimat, tidak banyak dia. Hanya yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan dengan makna rumah tersebut. Nah, begitu juga dalam ungkapan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, di sini kita nggak bisa melihat mana jami'nya, mana mani'nya. Mana kulli dzatinya, mana kulli faslinya. Itu orang bertanya, oh kami tidak berpikir seperti itu. Kami tidak mau belajar ilmu-ilmu seperti itu. Maka karena kita dijebak oleh pemahaman seperti itu, antum-antum ini, khususnya saudara-saudaraku para bapak Wahabi, itu akhirnya kita ini, antum ini dijebak oleh kesalahan. Dipaksa pemikiran Anda itu untuk membenarkan diri dan memaksa orang lain salah. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki sistem mengukur untuk melihat hadis-hadis, ayat-ayat Allah ini sebenarnya per kalimat itu memiliki makna. Maka di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu logika, ini jangan alergi ketika saya katakan ilmu mantik ataupun ilmu logika itu salah, itu haram. Tidak. Yang salah ilmu logikanya adalah ilmu logika yang dibangun oleh orang-orang kafir, oleh Aristoteles, dan ilmu-ilmu logika yang tidak memiliki batas. Itu betul haram. Tetapi kalau ilmu logika yang sudah diakui oleh Imam Al-Ghazali, sudah diakui oleh Imam An-Nawawi, seperti yang baru kita dengar barusan, itu justru wajib memiliki ilmu logika seperti itu. Kenapa? Ilmu logika yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ilmu untuk menjadi barometer, mengukur maksud-maksud per kalimat, baik ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kalau kita tidak memiliki ilmu tersebut, saya yakin 100% pemahaman-pemahaman itu akan menjadi rusak dan akan menjadi buyar. Kalau menjadi rusak, kalau menjadi buyar, justru nanti kita kembangkan kepada orang-orang lain. Artinya apa? Seperti punya motor tua, kemudian dicat, kemudian dipoles, tapi motor tua ini nggak kuat larinya. Yang besar cuman knalpot, suaranya besar. Kalau punya pemahaman-pemahaman seperti itu, justru akan mengganggu negara ini. Justru akan mengganggu orang-orang yang sedang diam hari ini. Dikhawatirkan satu saat negeri ini akan dirusak oleh fitnah dan fitnah, bid'ah dan bid'ah. Inilah yang kita khawatirkan hari ini. Kenapa? Karena sekarang kita saling mengklaim, saya yang betul, Anda yang betul, pendapat saya yang benar. Ini yang paling merusak. Tapi ayo kita diskusi secara terbuka dan kita diskusi secara ilmiah. Saya buka kesempatan. Saya punya nomor telepon, nomor HP 0813 604 37777. Kita diskusi secara terbuka dan kita diskusi secara ilmiah. Nah, kita kembali ke sini. Ini kenapa? Kita mencari yang benar. Kalau teman-teman, para bapak Al-Wahabiyah ini punya argumen yang lebih hebat dan kita diskusi, kemudian saya tidak memiliki argumen, tidak melebihi antum, nah, saya siap untuk belajar kepada antum sekalian. Karena ilmu Allah itu di mana-mana bisa diakui di saat kebenaran itu adalah mendapat dalam hati ikhlas. Kemudian kembali kepada ungkapan yang dibangun pemahaman islah bid'ah ini menurut Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu jauh daripada substansi syarah ataupun definisi makna bid'ah tersebut. Kenapa jauh di sini? Kita tidak menemukan mana jami'nya, mana mani'nya. Kalau mani' di sini ala khilafi makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kita ambil itu sebagai mani', sebagai kulli fasli. Tetapi tidak nyambung dengan kullu ta'abudin lillah. Sebab kullu ta'abudin lillah itu bukan makna ihdas. Mau kita lihat secara kulli aridi, artinya
makna yang menyeluruh kita datangkan untuk mengikat makna bid'ah itu sendiri juga nggak nyambung, tidak munasabah, tidak ada nisbah dia. Sebab yang dikatakan antara sesuatu yang didefinisi kemudian qaulun syarih, sesuatu yang mendefinisikan, itu antara sesuatu yang definisi itu dia harus ada hubungan, dia harus ada makna kulli dzati dan kulli fasli. Sebab kalau sebuah definisi yang dibarengi dengan kulli dzati dan kulli fasli, ini dinamakan dengan ta'rif yang substantif. Ta'rif definisi yang tidak bisa digabungkan dan diakui oleh para kalangan ilmiah, para kalangan ilmuwan, itu mereka mengakui. Dan kemana-mana kita tanyakan, khusus kepada para akademik, para ulama-ulama yang tidak diragukan keilmuan mereka, pasti yang dikatakan dengan syarih tersebut harus ada, wajib ada jami', wajib ada mani'. Itulah yang dinamakan dengan ta'rif substantif. Istilah di dalam ilmu mantik ini dinamakan dengan hattam. Ada hattam, ada resam tam, ada hat nakis, ada hattab, ada resam tam, ada resam nakis. Nah, kalau kullu ta'abudin masuk dalam resam tam, sama sekali tidak masuk. Apalagi masuk dalam resam nakis yang memiliki sifat khas, tidak masuk. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan mafhum daripada hadis yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ban watanya enak. Karena sengaja 15 menit lagi. Ini banyak, saya sebenarnya ingin mengkritisi ta'rif yang dibangun oleh kalangan Al-Wahabiyah. Ada juga ta'rif Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi, yaitu bi'annaha tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi tariqata syar'iyyah yuqsadu min as-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillah. Masyaallah. Ini bukan ta'arif menurut saya nih. Ini sudah masuk kepada teknis. Masya Allah. Ini bagi saya ini tidak lucu, tidak lucu, ya. Jauh dengan pemahaman definisi akademik. Jauh sekali, tidak nyambung sama sekali. Saya tidak membahas, tetapi siap membahas kalau ada lawan diskusi. Kemudian itulah gambaran yang dapat kita sampaikan tentang definisi-definisi yang dibangun oleh dua kabilah, dua kubu antara Imam Syafi'i dengan pemahaman Al-Wahabiyah. Tapi kubu Imam Syafi'i, mohon maaf kalau saya bilang kubu. Kenapa kubu? Karena ini sudah terjadi persoalan yang sangat sensitif saya lihat. Maka mudah-mudahan ini bagi teman-teman khususnya para Al-Wahabiyah, mohon dalam pemahaman antum tidak terlalu kaku dan tidak langsung mengatakan pendapat antum yang benar, pendapat orang lain tidak benar. Ini adalah termasuk bahagian fitnah yang sedang dibangun seperti ini. Sebab yang namanya memahami hukum-hukum Allah, baik yang lama ataupun yang baru, itu pasti terikat dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada substansi, ya. Substantif tersebut, apakah Allah pernah mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah? Ada. Kita coba lihat, ya, di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Kami jadikan di dalam hati pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam, yaitu sifat rahmah, sifat lembut, warahmah, sifat kasih sayang.
wa rahbaniyatan ibtada'uha. Nah, ini waw ini bukan waw ataf, tetapi waw istinaf. Artinya apa? Tidak terkait. Rahbaniyatan ini adalah bahagian daripada sifat yang diberikan oleh Allah. Tetapi apa? Ini bahagian sifat yang dibentuk oleh kaum Nabi Musa itu sendiri, yaitu sifat warahbaniyatan. Warahbaniyatan ibtada'uha. Ini rahbaniyah itu ada mansub bil istighal. Artinya rahbaniyatan ini mansub dengan fa'il yang mahdhuf. Awalnya wabtada'u rahbaniyatan. Para kaum Nabi Musa tersebut melakukan rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah ini adalah, kalau bahasa kita khususnya orang-orang kaum Naqsyabandi, ada waktu-waktu tertentu meninggalkan kegiatan dunia, meninggalkan istri, pergi ke suatu tempat untuk melakukan ibadah. Istilah rahbah di sini ada memutuskan mata rantai dengan kehidupan dunia, kemudian menuju untuk mengingat Allah siang, malam, pagi, dan petang. Ini rahbaniyah namanya. Itu terjadi pada masa Isa. Artinya ketika Isa diangkat oleh Allah ke langit, terjadilah kaum Isa itu ada 71 kaum. Ada 3 kaum yang setia kepada Isa. Ada 1 kaum yang fungsi mereka itu perang untuk membela agama Isa. Perang dia. Ada 1 kaum di samping perang dia berdakwah. Kaum yang kedua. Kaum yang ketiga dia perang, tidak berdakwah, tidak. Tetapi mereka itu membuangkan dunianya, mencari ke tempat asing untuk beribadat kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan rahbaniyah. Nah, apa kata Allah? Ibtada'uha. Mereka mengada-ngadakan. Nah, seperti tadi. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah tersebut. Bagaimana kita lihat? Maka tabannaha alaihim. Yang rahbaniyah tersebut tidak pernah kami wajibkan, tidak pernah kami perintahkan pada mereka. Tapi apa? Illa batigha'a ridwanillah. Tetapi mereka, rahbaniyah tersebut, mereka untuk mencari ridha Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan